Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dalam pembelajaran sebelumnya kita telah bersama-sama mendalami materi bahwa manusia itu bukan sesuatu, melainkan seorang pribadi unik yang bernilai. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh materi, kedudukan, atau status sosial, jenis kelamin, dan bukan juga oleh kebudayaan, suku, ras, atau kebangsaan. Akan tetapi bahwa nilai manusia ditentukan oleh sejauh mana kita menghargai martabat kita sebagai manusia. Anak-anakku, dalam video pembelajaran ini kita akan belajar bersama tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Bersama saya, Antonius Madio Utomo. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita pasti tahu bahwa perang atau kebencian akan membawa kehancuran, apalagi jika dibumbui dengan fanatisme agama yang kadang membuat kita buta dari kebenaran ajaran agama yang sebenarnya. Namun di sisi lain, dalam setiap konflik atau pertikaian yang terjadi dimanapun, selalu muncul tokoh-tokoh yang mengupayakan dialog dan perdamaian. Sebut saja misalnya Mahatma Gandhi, Bunda Teresa, Romo Mangunwijaya, Gus Dur, dan lain sebagainya. Pertanyaan menarik bagi kita kemudian, mengapa banyak manusia mengupayakan dialog dan perdamaian itu? Ada dua alasan. Yang pertama, karena sejatinya manusia selalu merindukan sebuah persaudaraan di antara sesama sebagai makhluk yang bermartabat secara penuh. Sedangkan yang kedua, karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bermartabat. Sebagai makhluk yang bermartabat, manusia memiliki di dalam dirinya akal budi, rasa, hati, dan kehendak. Manusia menggunakan akal budi untuk mencari kebenaran. Manusia menggunakan perasaan untuk menilai kebaikan. Manusia menggunakan hatinya untuk memutuskan apa yang baik. Dan manusia menggunakan kehendak untuk memilih kebaikan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang martabat, dalam hal ini martabat manusia, kita harus memahami apa arti kata martabat. Kata martabat berasal dari kata dignity dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Latin dignitas dignus, yang berarti layak, patut, wajar. Secara singkat dapat diartikan bahwa martabat berarti konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seorang pribadi. Karena bernilai itulah maka manusia tidak dapat dijadikan objek, diperalat, diperbudak, atau dijadikan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain.
Santo Thomas Aquinas memandang manusia sebagai makhluk bermartabat karena statusnya sebagai citra Allah yang memiliki similitudo dan imago Dei. Similitudo adalah keluhuran manusia atas makhluk ciptaan yang lain. Kita tahu bahwa dalam kitab suci Tuhan menciptakan selain manusia. Disinilah similitudo itu berarti. Sedangkan imago Dei, gambar Allah, lebih menunjuk pada panggilan terdalam untuk bersatu dalam hidup ilahi. Jadi intinya manusia yang manusiawi ini dipanggil untuk menjadi ilahi. Inilah yang mencirikan manusia sebagai makhluk bermartabat. Gereja Katolik sangat menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Dalam Katekismus nomor 357 menyebutkan, karena ia diciptakan menurut citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 358 menyebutkan, Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia, tetapi manusia itu sendiri diciptakan untuk melayani Allah, untuk mencintainya, dan untuk mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya, kepada Allah. Dalam Katekismus Gereja Katolik 360 menyebutkan umat manusia merupakan satu kesatuan karena asal yang sama. Inilah beberapa kutipan dari Katekismus Gereja Katolik yang menyatakan pandangan Gereja Katolik mengenai keluhuran martabat manusia. Lalu bagaimana dalam kitab suci? Kitab Mazmur bab 8 ayat 2 sampai dengan 10 menggambarkan bagaimana Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia secara istimewa di antara semua ciptaan dan merefleksikan kemuliaan manusia. Ayat yang kedua di sana disebutkan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Mazmur ini merupakan kidung pujian kepada Allah karena telah memberikan kepada manusia tanggung jawab dan martabat. Manusia ditempatkan Allah pada kedudukan yang sangat istimewa. Ia diciptakan menurut gambar dan rupa Sang Pencipta. Demikianlah manusia sebagai citra Allah, berarti manusia diberi tugas untuk melakukan apa yang Allah buat, yaitu berkuasa atas ciptaan lain.
Manusia sungguh akan menjadi gambar Allah kalau ia sungguh melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Maka setelah kita memahami, mengerti tentang apa itu martabat manusia dan bagaimana Allah menciptakan manusia, menempatkannya pada posisi yang istimewa, kita harusnya menyadari tugas kita sebagai manusia. Tugas kita adalah melanjutkan karya penciptaan Allah di dunia ini dengan meneruskan dan melestarikan kehidupan serta melaksanakan kekuasaan atas ciptaan lain. Ingat ya, dengan meneruskan dan melestarikan kehidupan. Oleh karena itu, anak-anakku, persaudaraan sejati itu berarti tidak membedakan orang berdasarkan agama, suku, ras, ataupun golongan. Karena semua manusia adalah sama-sama umat Tuhan dan sama-sama dikasihi Tuhan. Maka setiap orang yang membenci sesamanya, ia membenci Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah belajar bersama tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Kita sadar akan cinta Allah yang luar biasa dan menempatkan manusia di tempat yang sangat istimewa, yakni secitra dengannya. Keluhuran martabat manusia inilah yang menjadikan manusia saling mengasihi, karena mereka semua adalah saudara di hadapan Allah. Semoga setelah ini kita semua mampu menjadi contoh dalam menjunjung tinggi martabat manusia dalam hidup sehari-hari. Semoga Tuhan memberimu kedamaian.